Hari ini kita bicara seputar politik. Siap. Dengan tema mandiri atau berdikari politik atau nebeng politik. Iya. Saya sengaja mengangkat tema ini Tribuners karena belakangan, apalagi menjelang 2024 dan juga pengalaman ini sudah terjadi di periode-periode sebelumnya, bahwa beberapa anggota keluarga terlibat langsung sekaligus dalam politik praktis. Sebut saja misalnya suami istri jadi kepala daerah, entah itu tingkatannya berbeda ya Bang Gabriel ya, satu provinsi, satu kabupaten kota gitu, atau suaminya jadi kepala daerah, istrinya jadi anggota dewan, atau suami istri jadi anggota dewan, atau orang tua dan anak jadi sama-sama jadi anggota dewan. Fenomena seperti itu menjadi hal yang lumrah di dunia perpolitikan. Nah, atas dasar itu maka saya mengundang Bang Gabriel Sianturi untuk hadir, kita ngobrol seputar tema ini. Siap. Bang Gabriel, saya sengaja mengundang Abang dan membahas tema yang agak unik dan nyentrik ini karena saya tahu selain Abang ayah juga ya, Pak Sahat Sianturi juga saat ini masih menjadi politisi aktif ya di DPRD Provinsi Kepulauan Riau, dan saya mendapat informasi dan kepastian bahwa beliau juga akan maju lagi ya Bang ya. Akan maju lagi untuk periode berikutnya. Baik Bang Gabriel, supaya Tribuners lebih mengenal Abang, pada kesempatan pertama saya berikan kepada Abang untuk memperkenalkan diri. Silakan, baik, Bang. Terima kasih Bang Tommy. Ya. Tadi sudah dibuka perkenalan, nama saya Gabriel Sianturi. Nama panjang saya Gabriel Safto Araanggito Sianturi. Ya. Pada tahun ini genap saya umur 30 tahun, Mas. Kemarin saya pikir saya caleg termuda, ternyata masih ada yang lebih muda ya. 21 atau 23 tuh saya lupa tuh. 23 Bang. Yeah. Yang dari mana ya? Dari Partai Umat, benar. Saya kira saya paling muda ya. Ternyata masih ada yang lebih muda, tapi ya ini suatu hal yang baik karena setahu saya anak-anak milenial, anak-anak muda itu sangat resisten dengan politik. Setahu saya, tapi dengan animo yang ada, dengan jumlah caleg-caleg milenial, berarti ini menunjukkan suatu progres yang baik di dunia perpolitikan kita. Nah, kembali ke saya lulusan sekolah itu dari Murdoch University, Mas. Ya, saya mengambil marketing dan international business. Marketing saya itu berfokus studinya pada saat itu di psikologi marketing atau yang lebih dikenal dengan consumer behavior ya sekarang gitu. Nah, kalau international businessnya saya banyak mendalami atau belajar terkait ekonomi internasional secara sosiologi demografis dan sosiologi politik juga. Jadi sebenarnya terkait politik itu memang udah lama saya minati. Tapi ya kembali, politik kan sifatnya berbeda-beda ya Mas. Ya, ada yang politiknya secara bisnis, ada yang politik secara politik praktis dan yang lain halnya. Jadi sedikit perkenalan dari saya, Mas. Oke, Bang Gabriel. Tentu tadi dari segi pendidikan saja Abang udah sedikit mengarah ke politik. Saya boleh tahu Bang Gabriel sendiri mulai kenal dunia politik atau mulai masuk bergabung di partai politik misalnya itu pada tahun berapa Bang? Nah, saya sendiri bergabung dengan PDIP, menjadi anggota PDIP Perjuangan itu tahun 2012, Mas. 2012. Ya. Waktu Bang Gabriel sekolah di mana waktu itu? Saya sekolah waktu itu masih di Singapura. Hanya saja ketertarikan saya terhadap politik, terkhususnya PDIP, pastinya karena satu ideologi yang dibangun oleh PDIP ya, terkait kesetaraan untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Terus PDIP sebagai pelopor dan partai nasionalis. Jadi itu yang memikat saya untuk bergabung ke PDIP seperti itu. Kalau tahun 2012 Bang Gabriel umur berapa itu ya? Itu saya masih SMP kali ya. Masih SMP kali. SMP Singapura ya, Bang? SMP Singapura. Saya itu dari SD, saya SD sempat di sini di Yosudarso. Yosudarso saya sempat SD di sini. Setelah itu SMP saya udah ngelanjutin deh. Dari kelas 6 SD, saya udah ngelanjut di Singapura. Sendiri di sana? Sendiri. Cuman kan Singapura dekat dan pada saat itu kursnya masih murah ya Mas. Jadi
orang tua sering datang gitu. Iya. Terus sekarang udah mahal. Saya aja jarang ke Singapura sekarang. Tapi memang orang tua masih punya keberanian untuk sekolahkan abang di sana SMP waktu itu ya bang. Keberanian itu sebenarnya tidak hanya datang dari orang tua ya bang. Sebenarnya ada kemauan dari saya juga yang pengen sekolah di sana. Kenapa? Ya pertama, saya pada saat SD waktu itu kelas 5, saya senang berkomunikasi di bahasa Inggris. Jadi saya ingat waktu les itu kebetulan guru saya bule. Saya waktu itu ngelesnya di Hanafilia. Saya nggak tahu masih ada nggak tuh Hanafilia sekarang. Itu salah satu gurunya ada yang bule. Terus ya saya senang bahasa Inggris. Saya ngerasa, kayaknya sekolah di sini tuh bahasa Indonesia terus. Jadi nyokap pada saat itu sempat nyotok, ya udah kamu kalau nggak belajar yang benar biar bisa sekolah di luar. Ya udah saya gigih belajar. Ternyata nyokap beneran ngirim saya ke Singapura. Ya udah, jadi saya lanjut lah.